Allah menyatakan Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain, tapi kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Dan siapa yang bisa membaca kitab dirinya, maka dia bisa melakukan proses muhasabah pada dirinya. Nah, selama ini kita terlalu banyak dan disibukkan untuk membaca kitab lain yang bukan kitab pribadi kita. Karena sampai hari ini kita tidak tahu kode rahasia untuk membongkar harta karun yang tersimpan dalam kitab sejati kita sendiri. Dan ini dianggap sepele. Banyak sekali bahasa-bahasa siloka dari leluhur kita, tanda-tanda yang diwariskan kepada kita, karena ternyata leluhur kita juga berbicara kepada kita menggunakan bahasa siloka, menggunakan bahasa amsal, menggunakan bahasa perumpamaan. Dan ternyata Allah pun di Quran mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan ini aku buat untuk manusia, untuk seluruh manusia. Wa may yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Nah, kita selama ini mengartikan orang yang berilmu adalah orang yang banyak knowledge-nya, yang banyak hafalannya. Ilmu itu bukan hafalan. Hafalan itu tidak akan menolong kita. Hidup kita tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup kita itu hanya bisa diselesaikan dengan keterampilan hidup. Jadi kalau ilmu itu tidak membuat kita menjadi terampil, terutama terampil dalam menyelesaikan masalah hidup, ilmu itu nggak ada gunanya. Makanya ilmu itu bukan hanya diamalkan, tetapi ilmu itu harus diasah. Contoh sederhana, leluhur kita mengatakan bahwa jalan keselamatan itu namanya jalan Shiratal Mustaqim. Ada bahasa silokanya. Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Nah, orang-orang yang dangkal pengetahuannya, dia menangkap rambut dibelah 7 itu yang namanya rambut ya ini, satu helai. Dibelah 7 ya dibelah menjadi 7. Dan itu dianggap sebagai jembatan. Jadi kalau kita jatuh di jembatan itu, jelas yang salah yang buat jembatan, kekecilan. Padahal itu siloka sebetulnya. Itu bahasa amsal, bahasa perumpamaan. Ternyata begitu kita bongkar rahasianya sedikit saja ke dalam, Quran memberikan sedikit petunjuk. Sedikit petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Jadi syiratal mustaqim itu ternyata syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Jadi sudah bergeser dari siloka tadi. Karena kita membayangkan Shiratal Mustaqim itu adalah secara fisik, rambut dibelah 7. Ternyata di Quran Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Kan sudah bergeser itu. Dari yang bersifat fisik kemudian menjadi pengertian. Apakah sampai di situ sudah selesai? Belum selesai. Ada pertanyaan lanjutannya. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Quran ngasih lagi penjelasan. Orang yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, dan 4 para solihin. Jadi yang diberi nikmat itu cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Gak ada orang kaya di situ. Gak ada miliarder di situ. Gak ada triliuner di situ.
Tidak ada orang yang banyak tanahnya di situ, tidak ada orang yang banyak sawahnya di situ, tidak ada orang yang banyak duitnya di situ, nggak masuk. Kalau begitu ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu nikmat itu apa? Saya kemarin makan di restoran, nikmat sekali. Hati-hati. Itu nikmat atau enak? Karena nikmat dengan enak itu beda, seperti senang dan bahagia. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu namanya senang. Senang itu mendapat. Dan ketika yang didapat oleh kita hilang dan lepas, ternyata kita sedih.